Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, nah, ini sebagai pendahuluan juga kenapa sih aku buat YouTube kayak gitu. Aku cuma mau sharing aja sebagai salah satu penerima beasiswa pemerintah, dan siapa tahu ini bisa dijadiin informasi buat adik-adik yang mau masuk universitas dan kebetulan terbentur sama biaya kayak gitu. Tapi kita ngobrolnya sambil bahas skincare yang cocok buat cowok, terutama buat kita sebagai anak beasiswa yang uangnya nggak cukup banyak kayak gitu. Nah, tadi aku sebelum kita ngobrol tentang beasiswa, aku udah cuci muka sambil mandi pakai sabun dari Kojisen kayak gini. Nah, kayak gitu. Ini tuh harganya cuma 35.000 dan isinya kayak gini. Aku udah pakai beberapa potong, jadi aku pakainya tuh potong-potong kayak gitu, simpen di wadah kecil atau di tempat yang memang bersih lah kayak gitu. Nah, hasilnya aku pakai dari Kojisen juga. Sebenarnya ini skincare buat cewek, tapi aku direkomendasiin kata temen aku di kampus, coba deh pakai ini, jerawat kamu bakal kering, karena dulu jerawat aku banyak banget dan ternyata emang cocok, agak sedikit glowing kayak gitu. Sebenarnya itu bonus sih, aku cuma pengen bersih aja sambil pakai ya. Kayaknya kayak gini dikit aja biasa sih. Udah, jadi cuma 2 itu aja, sebenarnya masih banyak. Kasar banget. Balik lagi ke beasiswa. Bidding di sini merupakan beasiswa full, dimana kita kuliah tuh dibiayain sama pemerintah sama Dikti. Nah, ya Dikti. Jadi kita tinggal masuk aja kalau kita lulus. Nah, tesnya tuh apa aja sih? Sebelum keuntungan-keuntungan dari beasiswa ini, aku akan sebutin tesnya tuh apa aja. Dulu aku tuh sebenarnya udah masuk universitas, selain yang sekarang yang dapat aku beasiswa tuh udah pernah kuliah di salah satu universitas di daerahku juga, yaitu Institut Pendidikan Indonesia. Jurusannya bahasa Inggris dulu. Kenapa kak pindah kayak gitu kan? Karena yang pertama waktu itu bapak aku sakit cancer. It's dangerous for me, kayak karena itu kan aku nggak beasiswa, jadi harus bayar lah ya, semesterannya lumayan juga, nyampe 6 apa 5 gitu ya, 6 juta kurang. Sedangkan untuk berobat aja susah kayak gitu, berobat bapak aku aja susah dulu. Aku mutusin untuk berhenti dulu, tapi aku sebelum keluar tuh ditawarin PPA. Karena prestasi aku nggak jelek-jelek amat, jadi aku bisa buat dapat beasiswa PPA itu. Tapi karena ya tau lah ya, kelamaan dan aku sama pihak keuangan terus diminta buat cepet bayar nih, sedangkan aku bayar dari mana, uang aja gak punya kayak gitu kan, belum kerja saat itu. Sehingga aku mutusin buat ya udahlah keluar aja, karena bapak aku juga waktu itu kansernya udah stadium 4 dan Allah lebih sayang sama dia. Bapak aku meninggal saat aku duduk di semester 2, kayak gitu. Iya 2 mau ketiga kalau nggak salah. Aku mutusin buat keluar dari kampus itu. Niatnya aku gini aja, ya udah aku mau cari kerja aja biar bisa bantu ekonomi mama aku juga, karena kan biaya hidup juga mahal sekarang, gak murah maksudnya, mahal banget. Sampailah aku waktu itu dikasih link sama temen aku. Kata temen aku tuh gini, fungsinya dari banyak temen tuh salah satunya gini ya, bermanfaat. Gi, lu kan katanya kuliah tapi berhenti, cobain dong daftar beasiswa, lu kan pintar, bukan pintar, rajin kali ya. Dia pikir gue rajin kayak gitu. Di mana aku bilang di Universitas Garut, sama-sama di daerahku juga, cuman yang sebelumnya kan institut belum universitas, kalau ini real university kayak gitu, udah universitas. Nggak penuh harapan kayak gimana sih, cuma aku ngikutin prosedur dari universitas aja. Datang untuk tes tulis biasalah, mungkin sama kayak kalian semua. Yang pertama tes itu yaitu tes tulis, biasanya meliputi banyak pelajaran kayak gitu, yang udah kita lalui di SMA lah atau di SMK kayak gitu. Yang kedua, kalau kita lulus dari tes tulis,
ini di universitas yang nggak termasuk di luar SBMPTN sama SNMPTN ya, karena aku kan udah 2 tahun lulus. Nah iya, jadi aku daftarnya waktu itu nggak ikut lewat itu, tapi lewat bidik misi yang mandiri gitu, karena universitasnya universitas swasta juga kayak gitu. Nah setelah lulus tes tulis, kalau kamu lulus tuh bakal dipanggil ke tes berikutnya, yaitu langsung tes wawancara. Wawancara ini lebih kepada kepribadian kita. Sanggup nggak kamu selama misalkan S1 itu 4 tahun buat nggak nikah dulu. Kan syarat dari penerima seorang bidik misi, beasiswa bidik misi itu nggak boleh nikah selama 4 tahun. Jadi aku juga penerima beasiswa bidik misi ya, beasiswanya itu namanya. Setelah itu lebih kepada tesnya tuh ke kepribadian kita, apakah ini anak tuh layak gitu dari segi sikap, because attitude is number one ya, karakter itu nomor satu. Kemanapun kita pergi orang bakal ingat tuh karakter kita kayak gitu. Nggak peduli pinter atau gimana, tapi aku lebih merasakan bahwa ini tuh lebih kepada karakter, karena teman-teman aku juga yang keterima itu nggak terlalu pintar apa gimana, tapi mereka itu yang mau berjuang karakternya dan punya sifat bersungguh-sungguh kayak gitu. Setelah lulus tes wawancara, ada survei rumah. Namanya juga beasiswa bidik misi ini untuk orang yang nggak mampu lah ya kan. Dibuktikan yang pertama ketika kamu daftar tuh di link, oh iya sebelumnya kamu harus daftar dulu di link yang sudah disediakan Dikti. Biasanya diurus sama BAK sekolah kamu, SMA atau SMK kamu sebelum kamu masuk universitas. Jadi kamu tuh didata dulu apakah kamu termasuk salah satu siswa yang nggak mampu untuk melanjutkan kuliah tapi punya keinginan gitu untuk kuliah. Nah nanti kamu akan dapat link bidik misi, kamu isi data di situ. Selanjutnya kamu bisa ikut di situ untuk tes SBMPTN, SNMPTN. Link bidik misi itu bisa digunakan buat SBMPTN, SNMPTN, dan ujian mandiri ke universitas swasta juga kayak gitu. Setelah itu kita ditinjau rumahnya, keadaan rumah kita sesuai alamat yang kita berikan di link itu. Mereka itu bakal melihat kondisi rumah kamu kayak gimana, keadaan orang tua kamu kayak gimana, yang hidup sama keluarga kamu itu siapa aja yang harus dibiayain, yang menjadi tulang punggungnya siapa aja. Dan emang terbukti karena aku emang udah gak punya ayah, udah gak punya seorang bapak, dan yang biayain cuma kakak aku doang waktu itu kayak gitu. Sehingga aku dianggap sebagai layak menerima salah satu beasiswa ini. Sebenarnya banyak juga sih orang yang kayak rumahnya gede tapi dia bisa dapat beasiswa ini. Itu karena apa? Kesalahannya tuh bisa jadi karena dia itu broken home, misalkan orang tuanya udah bercerai sehingga rumahnya aja yang gede padahal dia gak ada yang ngebiayain. Saya jangan menjudge orang tuh dari luarnya aja, kita nggak tahu dalamnya kayak gimana, keadaan dalamnya ya kan. Setelah itu kalau kamu lulus dan dianggap sebagai memang kamu nggak mampu kayak gitu, atau bisa juga kamu ada kedua orang tua tapi orang tua sakit-sakitan, misalkan sakit parah, dan kamu punya keinginan atau punya prestasi yang lebih buat kuliah, itu kamu bisa dapat beasiswa bidik misi juga. Setelah kamu lulus tes ini, tes survei rumah, kamu bakal dikabarin lagi kalau kamu lulus apa enggak untuk nerima beasiswa bidik misi itu kayak gitu. Simpelnya kayak gitu sih. Dan kalau kamu lulus di universitas untuk dapat beasiswa bidik misi itu, kamu bakal kalau angkatan aku disuruh buat ngisi data diri, kayak misalkan ijazah yang dulu, nilai UN yang dulu. Nilai UN-nya nggak terpatok sih kalau memang kamu punya prestasi lain di luar akademik, kayak misalkan pernah ikut atlet atau apa kayak gitu. Itu bisa ngebantu juga kalau nilai UN kamu kecil. Kalau nilai UN kamu memadai untuk sebagai syarat penerima bidik misi ini, ya kamu bisa andalkan nilai UN tersebut kayak gitu. Nah setelah berkas-berkas terkumpul kayak gitu, sebelum kamu benar-benar keterima di fakultas, kamu ini kan pasti milih fakultas ya. Oh ya, di link tadi kamu milih fakultas atau jurusan yang kamu pengen kuliah di mana gitu, di jurusan apa.
itu harus kamu pilih sesuai kemampuan kamu, sesuai passion dalam diri kamu kayak gitu. Nah, angkatan aku itu kebetulan si fakultasnya atau si jurusannya itu disesuaikan dengan background kamu di SMA. Jadi kalau misalkan kayak gini, aku kan backgroundnya anak elektro, SMK elektronika. Jadi kuliahnya juga, keterimanya juga di S1 elektronika, meskipun aku waktu itu milihnya S1 manajemen kayak gitu. Cuma dapat keterimanya dan dijalurkannya ke S1 elektronika. Ini kalau aku tanya kenapa kayak gitu kan, karena aku nggak pernah milih sebenarnya, di linknya aku nggak pernah milih S1 elektronika. Aku tanya ke kampusnya, ini tuh sesuai dengan arahan dikti atau pemerintah Bapak Jokowi, namanya tuh jalur, kalau nggak salah jalur afirmasi kayak gitu. Jadi sesuai jurusan kita dulu apa kayak gitu. Banyak sih teman-teman juga, aku juga kayak gitu. Nah, setelah kamu lulus, kamu akan langsung dapat jadwal kuliah dan ketentuan-ketentuan atau tata tertib apa segalalah ya dari universitas itu, persyaratan untuk kamu masuk dan resmi diterima sebagai salah satu mahasiswa di universitas tersebut. Nanti sebagai anak bidik misi, kamu akan dapat yang namanya ATM. Nah, kamu akan dapat yang namanya ATM. ATM-nya dari bank apa? Kalau universitas aku dari Bank Mandiri. Biasanya tiap universitas beda-beda bekerja samanya sama bank apa. Kayak teman aku di Universitas Negeri Siliwangi Tasik, dia beda lagi, bukan Bank Mandiri, bank apa gitu lah kalau nggak salah. Nah, fungsinya ATM ini untuk apa, Kak? Ini merupakan salah satu masuk ke kelebihan dari beasiswa bidik misi. Kita gratis dapat uang 6,6 juta. Syukur banget. Sebelumnya aku nggak pernah dapat uang segitu. 6,6 juta itu untuk biaya perkuliahan kita. Jadi ini dibagi dua, biaya perkuliahan sama uang untuk kehidupan kita. Kayak perkuliahan ini masuklah kayak biaya semesteran. Ya, semesteran. Kalau kalian di SMK tuh namanya tuh bukan semesteran atau SPP, tapi per 6 bulan sekali, jadi semesteran. Semesteran kan di kampus lumayan tuh, nyampe 6, ada yang 9, gimana jurusan. Nah, ini dibiayai sama pemerintah melalui uang yang 6,6 juta itu. Tapi nggak semuanya. 4,2 jutanya kita dapat pure ke ATM kita ini. Itu dibagi lagi, Kak, buat kebutuhan apa aja. Ini pure untuk kebutuhan kita, dengan syarat kebutuhan itu harus pure kayak kebutuhan, bukan keinginan kamu. Kayak kamu, aku pengen gunain uang ini buat poya-poya nih, buat main sama temen ke tempat mana, nggak boleh kayak gitu. Jadi ini tuh harus kamu gunain selama 6 bulan. 4,2 juta dibagi 6, otomatis kamu harus gunain 600 ribuan lebih ya per bulannya. Itu untuk biaya hidup kamu, karena kan bidik misi emang tergolong orang yang nggak mampu banget. Kamu harus gunainnya tuh bener-bener buat kebutuhan kamu, kayak beli buku. Kau boleh nggak buat beli motor atau handphone? Boleh aja, aku dibolehin, kampus aku ngebolehin buat beli hal-hal yang lebih ke pribadi kayak gitu, dengan syarat itu menunjang untuk perkuliahan. Kayak handphone kan zaman sekarang kita harus gunain teknologi, kalau nggak ada HP kita susah cari informasi pelajaran dari mana. Terus buat motor, misalkan dia rumahnya di perkampungan jauh banget dan memang kondisinya dia nggak ngekos atau emang butuh banget sama kendaraan, dia diperbolehkan beli motor dengan syarat emang kebutuhan banget kayak gitu. Sisanya kita gunain untuk kehidupan kita, kayak beli buku, fotokopi, beli alat tulis, alat kuliah lainnya. Kuota kan zaman sekarang nggak berasa ya kayak gitu sih. Syarat-syarat yang nggak boleh kita lakukan apa sih, Kak, setelah menerima beasiswa bidik misi? IPK nggak boleh kurang dari 3. Jadi kita harus belajar keras banget, harus disiplin banget, karena nggak mau kan kita disuruh ngembaliin uang yang udah kita dapat kayak gitu. Nah, kalau aku dengar sih kalau kita dikeluarin, aku gak pernah lah ya, nggak pernah ada kasus di kampus aku.
kalau kita nggak memenuhi nilai standar selama 3 kali, jadi nilai kita selama 3 kali itu 3 semester itu terus aja kurang dari 3, maka beasiswanya akan dicabut dan kamu harus ngembaliin uang yang udah kamu dapat kayak gitu. Makanya kita harus belajar keras supaya bisa bertahan sampai wisuda kayak gitu. Nah, kayaknya gitu aja sih seputar bidik misi. Kalau ada pertanyaan yang memang harus aku jawab atau belum cukup jelas, bisa kalian tulis di komentar. Makasih udah nonton. Nah, tapi kalau sekarang dari mulai tahun 2020 ini, sesuai dengan program Bapak Jokowi, Bapak Presiden kita, bahwasannya bidik misi itu bukan ditiadakan. Kita dulu sempat nih pada kaget anak-anak bidik misi, kok bidik misi nggak adain, padahal kita juga kan masih butuh, takut gitu kan, masa depan kita tergantung sama beasiswa ini. Tapi ternyata hanya diganti nama saja dan sedikit program-programnya diubah dikit lah, kayak gitu mungkin lah ya. Diganti sama apa sih Kak? Digantinya sama Kartu Indonesia Pintar kayak gini. Nah, dengan syarat kamu harus punya kartu ini, Kartu Indonesia Pintar. Kartu ini berfungsi buat kamu-kamu yang memang baru lulus SMA dan mau melanjutkan kuliah, nggak punya biaya. Ibaratnya kayak tadi mau ikut beasiswa bidik misi. Kalau sekarang beasiswa bidik misi itu diganti sama KIP kuliah kayak gitu. Nah, kamu harus punya ini. Sama melalui link juga, linknya ada di link Riset Dikti atau Bidik Misi Indonesia di Instagram. Kamu bisa lihat di situ informasinya lebih detail. Kemana aja sih, alurnya kayak gimana aja Kak? Intinya pokoknya harus punya ini dulu. Nanti kamu daftarin ini dulu atau verifikasi dulu bahwa kamu itu betul-betul sudah daftar KIP kuliah atau Kartu Indonesia Pintar sebagai penerima KIP kuliah kayak gitu. Setelah itu kamu bisa ikut SBM, SNM atau UM mandiri di tiap universitas. Alurnya nggak jauh beda kayak bidik misi tadi yang udah aku jelasin di awal. Jadi kayak gitu sih. Nah, sedikit semangat aja, kita sama-sama anak yang nggak mampu dari keluarga yang nggak mampu, cuman nggak ada bedanya kita sama orang yang memang mampu buat bayar kuliah juga. Yang membedakan itu hanya title dari orang-orang. Mereka dianggap mampu oleh orang dari segi ekonomi, sedangkan kita enggak. Yang sama itu semangat kita sama-sama berjuang buat masa depan, karena masa depan cerah itu milik semua orang, bukan hanya milik orang kaya kayak gitu. So, semangat belajar bagaimanapun kondisi kamu. Jangan pernah mikir karena aku miskin, aku kurang ekonomi, aku nggak bisa lanjutin kuliah. Enggak sama sekali. Selagi kamu berjuang, jalan itu ada. Menurut pepatah juga ya, banyak jalan menuju Roma. Saya tetap semangat belajarnya, apalagi buat adik-adik yang mau kuliah. Jangan lupa tonton video ini dan sampai jumpa nanti kalau kamu udah keterima sebagai salah satu mahasiswa resmi di universitas. Semangat.